Dr. Rashidin membantah tuduhan Rieke yang menganggapnya melakukan pelecehan seksual. Menurutnya, apa yang ia lakukan merupakan ungkapan perasaan gembira karena rumah sakit tempatnya berdinas dikunjungi anggota Komisi 9 DPR yang terhormat. Pria Parubaya itu makin antusias karena merasa mengenal Oneng, peran yang melambungkan nama Rieke sebagai artis dan public figure. Rashidin bahkan mengaku lebih mengenal Oneng ketimbang nama asli pemerannya. Sama orang foto-foto semua yang bisa lihat, mau foto juga, tapi tentang itu maksud apapun itu yang jangan dipermasalahkan seperti tidak ada sama sekali. Nah, namun kalau misalnya ada ibu namanya yang nama sinetronnya itu berapa ya? Saya kira itu saya tidak sengaja itu menyebut nama sinetronnya itu ya. Karena memang saya tidak tahu nama betulnya, yang saya tahu namanya yang di televisi itu. Itu pun satu kali saja, akhirnya orang yang lainnya lebih kenal namanya itu, banyak yang sebut itu. Yang lain-lainnya itu saya sudah tidak tahu. Pak, itu bagaimana? Saya kira tidak ada. Oh, tidak ada Pak itu. Dia mengaku mau disul juga. Dicium juga Pak. Saya kira saya tidak pernah mengatakan itu. Dr. Rashidin menganggap perlakuannya terhadap Rieke adalah sesuatu yang biasa terjadi antara seorang artis dan fansnya. Rashidin juga menyangkal tuduhan membisiki Rieke minta cium karena dirinya bukan setan yang suka bisik-bisik menggoda orang. Menulisnya sebenarnya itu waktu habis acara itu saya berdiri ada ibu yang saya tidak tahu namanya, tapi saya ingat saya biasa lihat itu, terus saya bertanya ke bawah waktu itu bahwa barangkali ibu ini yang saya suka, hanya itu sinetronnya. Tapi waktu itu dia hebat tanpa ada bongkar atau jawaban apapun. Bantahan dokter ahli penyakit dalam itu diperkuat dengan pernyataan Humas Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, Muhtar Syawal, yang mendampingi Dr. Rashidin saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Terjadi itu sebetulnya begini, kan kita terima mereka, anggota DPR itu kita terima dalam rangka kunjungan reses ke Sulawesi Selatan, salah satu kunjungannya ke Rumah Sakit Labuang Baji. Setelah selesai acara penerimaan, kita sudah bubar. Karena orang tahu dia adalah artis, maka banyak yang mau berebutan foto bersama, jadi berdesak-desakan. Tuduhan Rieke dan bantahan yang disampaikan Rashidin berpotensi memicu pro kontra baru. Sebagai seorang yang berprofesi dokter yang terikat pada kode etik kedokteran, agak sulit dipercaya jika Rashidin melakukan pelecehan seperti yang dituduhkan. Persoalan tampaknya akan berlarut-larut karena definisi pelecehan memang masih sering jadi bahan perdebatan. I found love, brought it here to stay. No place left to go. Peristiwa yang dialami anggota Komisi 9 dari fraksi PDIP itu mengundang keprihatinan dari sesama anggota DPR perempuan yang berasal dari kalangan artis dan selebriti. Ingrid Kansil, model dan artis sinetron yang menjadi anggota Komisi 10 dari fraksi Partai Demokrat itu mendukung langkah yang dilakukan sejawatnya mengadukan tindakan asusila yang menimpanya ke polisi. Ini perlu dilakukan sebagai pembelajaran agar peristiwa ini tidak terjadi lagi pada siapapun. Saya juga mensupport Rieke atas pelaporannya ke kepolisian karena saya pikir ini bisa dijadikan efek jera bagi laki-laki hidung belang yang mempunyai niatan buruk seperti itu gitu ya. Apalagi saya yakin pada saat kejadian Rieke tidak berusaha mengundang ya, maksudnya dia juga seorang anggota dewan yang menggunakan baju tertutup ya. Dia juga sedang menjalankan amanah rakyat, melakukan kunjungan kerja ketika reses gitu. Jadi tentunya saya juga sangat sedih ya gitu, karena kita ini seorang perempuan, saya melihat dari sisi seorang perempuannya gitu, dan saya harapkan dengan semua kejadian ini lalu ada pelaporan ke aparat hukum,
ini bisa dijadikan contoh bagi masyarakat ya, bahwa kita ini bertindak tidak boleh semena-mena kepada siapapun dan dimanapun gitu ya. Istri Menteri Negara Koperasi dan UKM ini tak habis pikir mengapa seorang terpelajar seperti dokter bisa melakukan perilaku tidak terhormat seperti itu. Menurut Ingrid, sikap si pelaku yang memeluk Rieke saat berfoto sudah keterlaluan, walaupun itu dilakukan kepada seorang public figure. Ya, kebetulan saya baru kemarin mendengar peristiwa yang menimpa teman saya, sahabat saya, Rieke Diah Pitaloka, dan saya sudah menyampaikan keprihatinan saya atas apa yang telah terjadi ya. Saya sudah komunikasi melalui SMS dan saya menyampaikan bahwa tindakan tersebut sungguh memalukan ya. Dan apabila ini benar dilakukan oleh seorang dokter yang notabene merupakan abdi masyarakat, ya ini sangat memprihatinkan sekali gitu, karena walau bagaimanapun kita semua ini sebagai abdi masyarakat adalah panutan. Ingrid bisa memahami kekesalan Rieke atas peristiwa itu. Apalagi artis sinetron Safa dan Marwah itu mengaku pernah mengalami pelecehan seksual saat masih kuliah dulu. Ingrid menceritakan peristiwa itu terjadi di atas bis kota dalam perjalanan menuju kampusnya di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Waktu itu saya kuliah. Kuliah itu saya naik bis gitu. Tahu sendiri dong kalau yang namanya bis, kita berdiri lalu metet-metetan istilahnya itu ya, mepet-mepetan, kita mau jatuh aja mungkin susah karena saking padatnya di dalam bis gitu. Pernah ada laki-laki gitu yang berusaha untuk mepet-mepet saya gitu, mepet-mepet deket-deket gitu, terus merapatkan badannya ke badan saya gitu. Saya pernah sih. Saya waktu itu karena baru pertama tinggal di Jakarta dari daerah gitu, saya sempat nangis gitu, nggak tahu lagi mau berbuat apa gitu, mau teriak juga takut malah salah tangkap orang gitu ya. Tapi ya kejadian seperti itu saya pikir banyak juga dialami oleh perempuan-perempuan lain gitu. Nah, hal-hal seperti ini justru dengan ada pelaporan misalnya dari seorang wanita dan disosialisasikan ke masyarakat luas, justru ini bisa membuat pembelajaran bagi masyarakat bahwa hal tersebut itu bisa masuk ke ranah hukum. Sementara itu, Mas Ruhah, Wakil Ketua Komnas Perempuan yang ditemui Cak dan Richak di kantornya kemarin sore mengatakan, meskipun kasus-kasus pelecehan seksual sering terjadi, namun sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur soal itu. Sampai sekarang, hukuman bagi para pelaku pelanggaran asusila seperti itu mengacu pada KUHP. Tapi ini juga orang seringkali menggunakan KUHP gitu ya. Itu memang ada aturan di situ, tapi memang kami ini juga sedang mendesakkan agar ada undang-undang yang berkaitan dengan gitu ya pelecehan seksual. Tapi memang ini juga butuh proses karena memang masih di dalam daftar Badan Legislasi Nasional yang juga belum masuk di prioritas tahun 2010 gitu. Mas Ruhah menambahkan, seorang perempuan yang tidak merasa nyaman dengan pelukan orang yang tidak dikenal sudah cukup dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Ketika pihak yang dilecehkan, misalkan pihak yang dianggap rendah, tidak terima, ini bisa mempersoalkan kasusnya di depan hukum. Apakah ada buktinya atau tidak? Pelecehan seksual gitu, buktinya apa? Kan susah. Misalkan orang dicubit atau orang dicolek gitu, tapi yang dicolek tidak bisa menerima, itu kan sudah sebenarnya bagian dari kekerasan, pelecehan gitu. Tapi memang ini harus menjadi perhatian tersendiri ketika ini merasa disakiti, merasa dilecehkan pihak tertentu, ya harus ada tindakan yang dilakukan. Pasal pelecehan seksual terkesan sangat subjektif dan syarat perdebatan. Itulah barangkali yang membuat Meli Zamri dan Dewi Persik memilih untuk mengambil tindakan sendiri terhadap pelaku ketimbang membawa persoalan ke jalur hukum. Dewi Persik bahkan sempat menjotos seorang pria yang nekat menjamah dadanya.